Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dengan sebuah insight mengenai apa saja yang terjadi di pasar modal Indonesia hari ini dan juga di market regional Asia yang kita biasa panggil dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Hari ini kita awali dengan sebuah berita bahwa ada sebuah emiten di pasar modal Indonesia yang cukup mengejutkan, tiba-tiba digugat Pilot, yaitu kode sahamnya Aegis atau S Hardware Indonesia Tbk ya. Dan ini cukup ya memberikan warning bahwa di musim seperti sekarang ini kita harus betul-betul berhati-hati, karena bisa saja perusahaan yang kebetulan kita investasikan atau kita tradingkan, kebetulan posisi yang pas kita sedang memegang saham tersebut, kemudian digugat Pilot. Jadi harus betul-betul memperhatikan beberapa berita yang beredar di publik. Berita mengenai Ace Hardware digugat Pilot ini Anda bisa lihat di internet di detik.com. Jadi Anda bisa googling, dan mudah-mudahan permasalahannya bisa selesai dengan cepat dan investor pun tidak kebingungan. Dan untuk hari ini, kalau kita lihat IHSG memang luar biasa, seperti roller coaster, naik turun. Jadi seperti yang kami ucapkan di market outlook tadi pagi, bahwa akan ada dua sisi, di mana sisi yang pertama adalah eido hijau dan dorongan dari RUU Omnibus yang akan meningkatkan investor masuk, sedangkan lawannya adalah panasnya demonstrasi yang marak dilakukan oleh buruh ditambah dengan mahasiswa menentang UU Cipta Karya ini ya. Sedangkan dari pasar modal Indonesia, memang kalau kita lihat IHSG sempat dibuka dan turun tajam, dibuka di 4.976.568 dan mencapai titik terendahnya di 4.962.090. Kemudian sempat berada di titik tertingginya di 5.014.610 dan akhirnya ditutup di 5.004.327 dan mengalami kenaikan 5,106 poin atau 0,1%. Jumlah transaksi hari ini cukup besar, yaitu 16,863 triliun, dikarenakan adanya transaksi di pasar nego yang cukup besar pada saham BNLI atau Bank Permata. Tercatat 227 saham melemah dengan 182 saham menguat. Dan ini merupakan
kenaikan bagi IHSG ketiga harinya berturut-turut. Investor asing saat ini mencetak total jual bersih atau net foreign sale sebesar 2,03 triliun, di mana 1,62 triliunnya adalah di pasar negosiasi dan pasar tunai. Sedangkan untuk di market reguler, investor asing sebenarnya hanya menjual 410,67 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat hari ini kurs rupiah kembali menguat 19 poin atau 0,13% ke 14.704, dan harga emas di pasar spot saat ini adalah 1.891.30 atau kalau dirupiahkan adalah 894.102, dan ini merupakan harga beli dari pihak Antam. Sedangkan untuk harga jualnya ditambahkan lagi 110.000 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, hari ini juaranya adalah BMRI atau Bank Mandiri dengan net foreign buy 66,9 miliar dan mengalami kenaikan 50 poin atau 0,91% ke 5.550. Disusul nomor 2 adalah Bank BCA, net foreign buy 37,4 miliar, net foreign buy 275 poin, 0,96% ke 28.775. Yang ketiga ada UNVR, net foreign buy 23,9 miliar, mengalami kenaikan 25 poin atau 0,31% ke 8.000. Yang keempat ada CPIN atau CEPIN, net foreign buy 11,1 miliar, mengalami kenaikan 175 poin atau 3,06% ke 5.900. Dan yang terakhir adalah GGRM, net foreign buy 8 miliar dengan kenaikan 1.150 poin atau 2,75% ke 42.950. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya adalah BBRI, net foreign sale sebesar 379,4 miliar, mengalami penurunan 70 poin atau 2,19% ke 3.120. Kemudian Pegas, net foreign sale 30,1 miliar ke 975, mengalami kenaikan 5 poin atau 0,52%. Yang ketiga net foreign sale 19,1 miliar adalah BRMS yang mengalami penurunan 2 poin atau 3,77% ke 51. Yang keempat ada Indofood Sukses Makmur INDF, net foreign sale 15,9 miliar, penurunan 100 poin atau 1,38% ke 7.125. Dan yang terakhir ada Adro atau Adaro Energy, net foreign sale 14 miliar dan mengalami kenaikan 5 poin atau 0,44% ke 1.130. Dan kalau kita pindah ke bursa regional Asia, maka indeks Nikkei 225 Tokyo mengalami kenaikan 0,05% atau mengalami penurunan 0,05% atau 10,910 ke 23.422,820. Jadi hanya selisih tipis saja penurunannya di indeks Jepang. Kemudian Straits Times Index Singapura mengalami kenaikan 0,32% atau 8.080 ke 2.536,830, juga tidak terlampau besar. Yang terbesar adalah Hang Seng Index Hong Kong mengalami kenaikan 262,209 atau 1,09% ke 24.242,859. Sedangkan kalau kita menengok bursa Eropa, saat ini bursa Eropa berada dalam kondisi merah tipis, di mana FTSE 100 Index London mengalami pelemahan 9,320 poin atau 0,16% ke 5.940,620. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami pelemahan tipis 0,04% atau 5,750 poin ke 12.900. Sedangkan Dow Jones Index Future
saat ini diperdagangkan dengan positif 0,6% atau positif 166 poin ke 27.866. Sedangkan DXY atau dolar indeks adalah 93.690. Jika melihat data yang tersedia, hari ini kami memprediksi IHSG besok akan kembali melanjutkan penguatannya walaupun mungkin terbatas. Dan kami memprediksi 55% IHSG akan berada kembali dalam teritori hijau. Tapi sebaiknya Anda mengecek kembali di market outlook besok pagi yang kami berikan supaya bisa mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan penutupan pasar Amerika dan Eropa nanti malam. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di berbagai insight dan informasi lainnya dari carakaya.id.